فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا زل اللهم افتح علينا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظم وشرف وكرمه اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي لا حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول الله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا إلى الإمام النووي يحيى بن شرف أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى قدس الله أسراره شيء إلى أولي أهل بالمجر سيدنا بحضرتهم من التوفيق والرضا والعناية والفتح والمغفرة والتيسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. Jadi udah sampai mana kemarin? Udah sampai mana kemarin? Siapa yang nggak hadir? Siapa yang putra? Siapa coba absen coba? Siapa yang nggak ada? Kok dikit manusianya nih? Fadlan mana? Hah? Lagi pada ngambil kitab. Jangan lama-lama ya. Oh, ada yang suruh nyuci motor? Naik motor keluar. Yang putri, siapa yang nggak ada? Lengkap? Alhamdulillah. Yang putra, ada yang disuruh, ada yang kamar mandi, ada yang ngopi, ada yang... Udah sampai mana kemarin? Sampai si manusia ini diperlihatkan apa namanya siksaan-siksaan ya. Faqala lahul malik, kita mundur dikit ke belakang. Faqala lahul malik, berkata rajanya berkata ai bunayya, wahai anakku. Ini sudah sampai kabarnya ke raja bahwasanya ada orang bisa nyembuhin apa kemarin? Buta dari lahir. Buta dari lahir sama kista apa kusta, saya nggak tahu namanya apa. Kusta, ya begitu. Abros merah. Kalau di dalam kitabnya tuh berubah kemerahan, nanti copot. Penyakit serem itu. Hilang tangannya, hilang jarinya. Nauzubillah, jangan sampai yang kena ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau buta dari lahir berarti ada komponen matanya yang kurang, karena sejatinya manusia terlahir sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para ilmuwan berpendapat nggak ada manusia lahir cacat, nggak ada.
Kok ada orang kena diabetes, kena ini, itu orang tuanya berarti. Iya, ada yang apa misalnya naudzubillah anggota badannya kurang, berarti orang tuanya bermasalah. Itu ilmuwan bilang begitu. Orang-orang banyak macam-macam, kolesterol nanti pas sudah tua, diabetes, asam urat, karena pola hidup kita yang gak teratur. Tapi pas lahir sempurna gak? Sempurna. Kok ada orang masih kecil udah kena diabetes, umurnya baru 20 tahun, udah kena penyakit karena dia nggak diatur pola hidupnya. Allah udah bilang laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada menafsirkan kalau sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kelelahan. Kabad itu capek, lelah, gelisah. Nah ini dia maunya santai aja, rebahan santuy. Iya, orang suruh capek kok. Manusia tuh nggak boleh istirahat. Dalam artian nggak boleh selalu istirahat, keadaannya rebahan. Ya udah kena penyakit, makan minyak, gorengan, gula, kalori nggak tahu diatur, nggak bodo amat dah pokoknya dah. Es, boba, seblak, gitu. Iya, mie ayam, burger, korondok. Iya. Habis itu nggak mau olahraga, ya lengkap udah. Nggak lama umurnya itu. Andaikan lama, ya sakit. Masih muda udah kena asam urat, kolesterol, wah udah puyeng pala. Umur masih 25, lari udah. Karena nggak olahraga, makanya nggak diatur. Tapi kalau manusia dari awal sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, paling sempurna. Ada orang cacat, naudzubillah, kurang anggota badannya. Kenapa? Diteliti, oh ternyata dia tinggal di tempat yang radiasinya tinggi misalnya. Ya, anggota barang-barang elektronik itu kan memancarkan radiasi dia. Dari kecil udah kena radiasi, ibunya lagi hamil misalnya, sering main HP, sering ini ada. Itu memancarkan elektromagnetik itu bisa merusak sel-sel dalam tubuh itu. Nanti terjadi mutasi genetik kalau kata guru saya. Kalau kata guru saya itu guru kimia kalau nggak salah itu terjadi mutasi genetik. Orang yang tinggal di tempat yang medan radiasinya tinggi itu dia udah terjadi mutasi genetik, gennya itu kebelah-belah. Jadi lahir naudzubillah, lahir anggota badannya kurang atau lebih bahkan. Atau lebih anggota badannya karena orang tuanya dulu ketika dia hamil itu terkena pancaran radiasi buruk. Dari listrik, dari itu tahu. Tiang yang tinggi itu yang ada kabel gede banget, tahu tiang yang gede banget tuh apa namanya? Sutet. Tower sutet itu kan kena ada radiasi. Sumber udara tegangan ekstra, saluran udara tegangan ekstra tinggi, sutet sebutnya. Ya, itu orang yang tinggal biasanya ada di sawah-sawah tuh kita lihat. Ya. Panjang, ada lagi kabel panjang, lagi ada lagi kabel panjang, lagi ada kabel. Itu ada radiasinya. Orang tinggal itu tanah-tanah di situ murah. Kenapa murah? Karena yang tinggal di situ 10 tahun tinggal gennya itu bermutasi, kebelah-belah. Ketika dia memiliki anak, misalnya berhubungan badan, itu spermanya gak sempurna, lahir cacat. Makanya harus perhatian itu. Harus diperhatiin tempat tinggal, cara makan, stres misalnya, otaknya harus dilatih semua badan kita supaya sempurna. Anak-anak kita, cucu-cucu kita sempurna. Lagi hamil ibunya stres misalnya, naudzubillah, nggak karu-karuan, anaknya udah lahirnya rusak. Kok jadi ke situ ya? Bunayya. Tadi kita ngomongin akmah. Akmah itu artinya buta dari lahir, anggota badannya, anggota matanya kurang. Itu yang saya tahu, itu akmah itu anggota matanya kurang. Gimana mau ngelihat orang kurang? Ente beli HP misalnya, nggak ada tombol powernya, bisa dinyalain nggak?
harus dibuka dulu, harus, iya susah. Ente beli HP kagak ada chargernya, bolongan chargernya nggak ada, bisa di charger? Nggak bisa. Ente beli HP kagak ada kameranya, bisa foto? Kagak bisa. Kok kagak bisa foto nih? Kagak ada kameranya. Sekarang ada orang punya mata, retinanya nggak ada, pupilnya nggak ada, gimana bisa ngelihat? Nggak bisa ngelihat. Atau iris matanya ini kurang, anggota ini nih, komponen matanya tuh diciptakan naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam kurang, nggak bisa. Nah ini disembuhin sama orang ini gulam yang belajar sihir kemarin, pengen belajar malah ketemu si rohib, belajar sama dia. Akhirnya sampai ke taraf dia bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit akmah. Dahsyat banget ini akmah. Apotek, dokter, puskesmas nggak ada yang laku, udah pada berobat ke dia, ngantri, waiting listnya banyak kali itu ya, viral langsung kalau zaman sekarang tuh penyembuhan akmah. Iya. Jadi itu karomah, di antara karomahnya ini orang beliau bisa menyembuhkan orang berpenyakit akmah, nggak ada obatnya akmah, bukan nggak ada obatnya, apa yang mau disembuhin? Gitu. Apa yang mau disembuhin? Ya orang bukan penyakit, emang kurang makanya gitu kalau nggak salah. Ada yang bilang ya akmah ya buta dari lahir karena mungkin tadi mutasi genetik atau yang lain, bisa disembuhkan tapi nggak tahu operasi atau transplantasi organ dicangkok mata orang gitu. Ya intinya penyakit yang sulit disembuhkan lah. Namanya akmah, abros kusta. Nah ini bukan sihir, berarti ini karomah. Bisa menyembuhkan orang seperti itu karomah. Wa taf'al, dan kamu bisa melakukan yang banyak, melakukan hal-hal yang lain yang aneh-aneh gitu. Manusia. Ini nggak usah heran ya. Zaman sekarang ente ngelihat manusia bisa sembuhin ini, bisa sembuhin, nggak usah heran. Dari zaman dulu udah ada. Iya. Oh hebat. Berarti ini wali. Belum tentu wali. Belum tentu. Oh nabi, belum tentu nabi. Orang yang bisa begitu bukan cuma wali doang, bukan cuma nabi doang. Setan juga bisa. Setan bisa gak nyembuhin orang? Bisa. Memang diberi kekuatan oleh Allah, diberi izin ya bisa. Dajjal, nanti Dajjal bisa ngidupin orang mati. Iya, Dajjal musuh kita nanti, Dajjal itu bisa ngidupin orang mati loh. Jangankan sembuhin orang sakit, hidupin orang mati sama dia. Maka kita harus memperbanyak bekal ilmu biar nggak ketipu sama Dajjal. Dajjalnya belum datang tapi saudara-saudaranya udah pada datang, teman-temannya. Ini pasukan-pasukan Dajjal udah datang zaman sekarang. Orang-orang yang aneh-aneh itu udah datang zaman sekarang. Ente di pesantren nggak ngeliat, nanti udah lulus pesantren baru ngeliat orang aneh-aneh. Wah ini Dajjal ternyata dia. Ternyata satu grup sama kita, Dajjal ternyata dia. Iya, grup WhatsApp. Oh Dajjal lagi posting sesuatu nih. Udah ada zaman sekarang Dajjal, orang yang aneh. Dajjal itu artinya apa sih? Dajjal artinya pembohong. Ada orang bohong, Dajjal dia, suka bohong. Jadi nggak usah heran, orang bisa nyembuhin. Nggak percaya misalnya, masa sih dia bisa nyembuhin? Emang kenapa? Belum lama tuh ada namanya Ida Dayak kalau nggak salah ya. Tahu Ida Dayak? Yang misalnya orang Dayak tuh, perempuan ibu-ibu, yang apa namanya, yang berobat itu ribuan orang yang berobat, sampai keluar-keluar. Cuma diusap doang, cuma di ini doang sembuh. Yang nggak usah heran. Kok bisa sih? Ya bisa, memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan izin. Patah tulang diserut lurus, bisa. Kok bisa? Jangan-jangan wali? Belum tentu wali. Belum tentu atau nabi? Enggak, belum tentu nabi. Dajjal juga bisa. Tapi bukan aneh bilang tidak Dajjal, bukan. Semua yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa. Itu dia.
Itu namanya akmah wal abras wa taf'al wa taf'al, dan kamu bisa melakukan sesuatu yang lain-lain banyak. Pokoknya kalau orang nggak punya ilmu, wah ribet, bisa ketipu dia, kena tipu muslihat. Maka harus zaman sekarang, apalagi zaman sekarang harus berbekal banyak ilmu agama, biar nggak ketipu sama orang-orang yang pura-pura jadi wali. Kalau ada ilmu agamanya tahu, oh ini batasannya seperti ini, batasannya seperti ini, batasannya seperti ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau pernah lagi berkholwat, lagi wiridan, lagi berwiridan, baca wiridannya banyak, selawat, istighfar segala macam wirid dibaca sama beliau. Tiba-tiba pas buka mata tuh cahaya banyak banget, sampai silo beliau, cahaya banyak banget, wah sinar dari segala penjuru bersinar, pokoknya ruangannya sinar, lampu kalah, sinar. Tiba-tiba ada suara Abdul Qadir, wah ada suara yang beliau kalau dengar senang banget, suara yang belum pernah beliau dengar. Heran, suara dari mana ini? Wah saya disebut Abdul Qadir, jangan-jangan suara malaikat, jangan-jangan saya Abdul Qadir, laqad qarrabtuka, aku telah mendekat kepadamu. Wah, saya sudah mencapai derajat di mana saya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad qarrabtuka ya Abdul Qadir, disebut nama saya senang banget. Ente senang gak disebut sama orang yang ente cintai? Beliau ngiranya, oh ini suara bukan sembarang suara ini. Maka ketika disebut namanya senang banget, tenang hatinya. Laqad qarrabtuka, kamu telah mendekat kepadaku. Kita ini hubungan kita sudah semakin dekat. Beliau ngiranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang berkholwat melihat sinar begitu dahsyat, banyak sinarnya menerangi seluruh ruangan, disebut nama beliau senang. Tiba-tiba ini suara mengatakan apa? Asqattu ankal kulfa, aku sungguh telah menggugurkan semua kewajiban. Artinya apa? Udah nggak usah sholat lagi. Nggak usah sholat lah, nggak usah sholat. Laqad qarrabtuka, kamu udah deket, saking deketnya sampai nggak perlu sholat, udah. Saking deketnya sampai nggak perlu ibadah, nggak perlu haji, nggak perlu puasa, udah deket banget dah pokoknya dah. Langsung tiba-tiba Syekh Abdul Qadir sadar dari kholwatnya. Apa beliau bilang? Ikhsa ya khasis, ikhsa, enyahlah, pergilah kamu wahai makhluk buruk, makhluk jahat, makhluk hina. Langsung tiba-tiba itu cahaya berpadam. Apa yang muncul? Iblis yang muncul. Wah, ketahuan akhirnya. Ikhsa ya khasis, pergi kamu hai makhluk hina. Tiba-tiba langsung hilang cahayanya, muncul iblisnya. Aku sungguh telah menyesatkan 70.000 atau 7.000 atau 700 gitu kalau nggak salah. Artinya banyak orang yang telah tersesat karena udah aku kasih cahaya. Kata siapa? Iblis. Ada suara tiba-tiba bersinar ruangannya. Kira-kira ente gimana? Wah senang nih. Iya. Saya udah jadi wali. Iya, karomahnya. Wah, saya udah jadi wali jangan-jangan. Ketika beliau mendengar udah digugurkan kewajiban sholat, tahu beliau. Laqad najaka ilmu, kamu telah diselamatkan oleh ilmu agama kamu, kata setan, kata iblis. Kamu telah selamat berkat ilmu agama. Karena orang yang nggak punya ilmu agama, udah begini, udah nggak mau sholat. Itu tuh bisa nyembuhin orang, bisa ini, bisa itu, nggak sholat padahal. Apa katanya? Saya udah nggak perlu sholat, ngapain sholat? Saya udah bisa nyembuhin orang, saya udah bisa ini orang, saya udah begini, saya udah begitu. Saya mimpi ketemu anu, yang percaya. Iya. Pokoknya kalau ente melihat ada orang-orang yang khariqul ada di luar nalar kita, ente ambil Quran, ente ambil hadis.
Ente ambil ilmu yang ente punya dari guru-guru ente sejajarin. Sejajar gak sama ilmu yang saya pelajari? Kalau sejajar, ambil jadi guru. Ambil ilmunya dari dia. Ambil nasihatnya dari dia. Tapi kalau nggak sejajar, nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari di pesantren, jangan diambil. Maka penting banyak ilmu agama zaman sekarang. Biar kita tahu yang mana. Ini pernah dengar orang begitu tuh bukan sekali dua kali. Ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bilang gitu, ini orang. Nah, saya pernah dengar begitu. Saya ketemu malam-malam mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, tidur. Hebat gak? Oh, hebat banget ya. Biasa aja. Pokoknya kalau nggak sesuai sama ilmu yang kita pelajari di pesantren, dari guru-guru kita, dari kiai kita, jangan diambil, jangan diikutin. Patokannya ini ilmu. Tapi masalahnya kalau kita nggak punya ilmu, langsung percaya. Masa? Iya, gimana? Apa kata beliau? Apa kata ini? Apa kata itu? Rusak akidah, rusak agama ente. Jadi jangan sampai ketipu. Laqad najaka ilmu, kata iblis. Sungguh kamu telah diselamatkan oleh ilmu kamu, wahai Abdul Qadir. Sungguh manusia banyak yang aku sesatin, cuma aku kasih tahu cahaya. Orang fasik tuh begitu, orang ahli ibadah tapi fasik, ketika dengar udah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak mau lagi ibadah, maksiat terus. Pentingnya ilmu agama. Nah ini dia. Tubri'ul akmaha wal abras wa taf'al. Faqala inni la ashfi ahadan. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, yang menyembuhkan Allah. Fa akhadahu, dan maka diambil ini orang, falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Maka ini orang pemuda tadi disiksa, suruh ngaku di mana kamu belajar, maka ditunjuklah si rahib. Padahal tadi yang pertama kali ketemu sama rahib jangan bilang apa namanya? Jangan kasih informasi tentang keberadaan gurunya. Tuh lihatnya. Fa ini betulita fala tadulla alayya, yang sebelumnya tuh, yang paragraf sebelumnya. Kalau kamu sudah mencapai disiksa, jangan tunjukin saya di mana gitu. Saya nggak mau disiksa juga. Dibilangin juga. Inilah asbi ahadan innama yasbilahu ta'ala fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Maka ditunjukkan di mana letak rumahnya si rahib. Faji'a bir rahib. Didatangkan rahib tersebut di hadapan raja. Faqilalah, dikatakan kepada rahib tersebut, irji' an dinik. Kembali kamu dari agama kamu, jangan teruskan keyakinanmu. Fa'aba, dia enggak mau rahibnya. Fada'a bil minsyar, maka diambil gergaji sama rajanya itu. Ambilin gergaji coba. Minsyar itu gergaji yang ada dua pegangannya tuh. Trek. Jadi dua orang yang gergaji. Faudi'al minsyaru fi mafriqi ra'si, ditaruh di atas kepalanya nih. Jadi kepalanya ditaruh gergaji, tempelin. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqah, digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Kebelah jadi dua, kanan sama kiri. Tsumma ji'a bi jalisil malik, kemudian didatangkan seorang penasehat raja yang kemarin telah beriman juga. Faqilalah, dikatakan kepada penasehat tersebut, irji' an dini, kembali dari agama kamu, jangan jangan teruskan, jangan lanjutkan kepercayaan kamu. Fa'aba, dia nggak mau juga. Faudi'al minsyaru fi mafriqi ra'si, maka ditaruh kepalanya itu minsyar. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqah, digergaji lagi gitu. Dua orang digergaji di depan mata dia. Sakitnya mau gimana itu, naudzubillah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Tsumma ji'a bil ghulam, didatangkan pemuda yang tadi. Faqilalah irji' an dinik. Pemuda, kamu udah lihat kan tadi manusia itu saya azab? Iya. Kalau kamu enggak mau, nasibnya sama kayak dia. Fa'aba, dia enggak mau. Berani banget nih manusia. Berani banget menghadapi raja. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi,
Maka disuruh atau dilemparkan kepada pasukan khusus, kemana dibilang Kopassus mungkin ya, ashabnya tuh ya utusan-utusan raja. Faqala, maka raja tersebut berkata, idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza. Pergilah kamu ke suatu gunung, fas'adu bihil jabal. Kemudian kamu naik bersama pemuda tersebut ini ke atas gunung tersebut. Fa idza balagtum dzirwatahu, kalau sudah sampai puncaknya, fa in raja'an dini, kalau dia takut, artinya dia kembali dari agamanya, mau beriman kepada si raja, wa illa, tapi kalau nggak mau, fatrahu, udah lemparin dari atas gunung jurang. Fadhahabu bihi, maka dibawa pergi itu manusia, pemuda tersebut. Fasaidu, mereka menaiki gunung, bihi, bersama pemuda tersebut, al-jabala, gunungnya. Faqala, berkata, siapa yang berkata? Ghulam, pemudanya berkata, Allahumma, ya Allah, ikfinihim bima syi'ta, lindungilah aku dengan yang engkau kehendaki. Ikfinihim bima syi'ta. Farajafa bihimul jabal, maka saat itu juga gunungnya bergoncang. Gempa bumi di gunung. Wah, dahsyat. Bergoncang. Gunungnya bergoncang. Fasaqatu, semuanya jatuh kecuali pemudanya. Wajah yamshi ilal malik, semua manusia, pasukan khusus yang diutus oleh raja jatuh dari gunung, mati semua. Mati semua sebab doanya siapa nih? Doanya Ghulam, doa ampuh Ghulam. Maka ketika orang pada jatuh, pada mati bergelimpangan, ini pemuda jalan lagi ketemu raja. Wahai raja, lihat saya nggak kenapa-napa. Mana teman-teman kamu tadi yang saya suruh lemparin kamu dari atas gunung? Mati semua. Wajah yamshi ilal malik, dan dia datang berjalan kepada raja. Faqala lahul malik, berkata raja kepadanya, ma fa'ala ashabuk, mana tadi pasukan saya? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah melindungiku dari mereka. Mereka ingin berbuat jahat kepada aku, nah, itu dia. Maka Allah melindungiku. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, maka dipanggil lagi pasukan yang lain. Tadi pasukan Kopassus mungkin ya, sekarang pasukan Kopaska. Komando pasukan katak gitu. Ya, ada Kopassus, ada Kopaska. Ya, iya gak? Kopassus yang di hutan-hutan, kalau di laut-laut urusannya komando pasukan katak. Iya benar. Apa salah? Pokoknya mirip-mirip begitu mungkin. Fadafa'u ila nafarin min ashabi, maka dilemparkan atau diutus kembali kepada kelompoknya si Malik, raja. Faqala, maka raja tersebut berkata, idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur. Pergilah kamu bersama pemuda ini, fahmiluhu, bawa ini orang, fi qurqur, di atas perahu. Suruh bawa ke laut, tadi ke gunung, sekarang ke laut. Qurqur itu perahu atau kapal laut kecil. Ya perahu lah, getek. Wa tawassatu bihil bahra. Mereka atau kalian jalan ke tengah laut, bukan berenang ya. Ya berjalan dengan kapalnya, berlayar ke tengah laut. Fa in raja'an dini, kalau dia takut dan kembali daripada agamanya, wa illa, tapi kalau enggak mau, faqadhifu, tenggelamin aja udah, lempar ke laut. Fadhahabu bih, maka mereka pergi bersama pemuda tersebut. Faqala, berkata pemudanya, Allahumma, ya Allah, ikfinihim bima syi'ta, lindungi aku dengan yang engkau kehendaki. Terserah dah mau diapain kayak ini orang. Ini kalau wali udah ngomong bahaya. Iya, wali kalau udah ngomong, waduh, ngeri. Makanya kita minta doa sama wali. Bukan wali ini, bukan. Wali ini mah teh wali ini. Kalau wali kalau udah ngomong udah jadi. Apalagi orang tua, apalagi guru, orang tua, guru, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kalau udah ngomong jadi, jangan macam-macam. Aneh punya orang tua tuh bapak aneh.
lagi macul disuruh sama ibunya, namanya bapaknya Salman, sholat zuhur dulu gitu. Udah sore atau kalau sore apa gimana gitu, suruh mandi dulu terusin besok gitu. Besok lagi dah, sekarang mandi dulu gida. Apa kata bapaknya? Ntar dulunya nanggung, belum selesai, belum ada 1 menit, ntar dulunya nanggung. Itu pacul tuk jatuh di jempolnya. Jegrek, udah langsung kebelah jempolnya. Dibilang udah, kagak mau dengerin. Bapaknya sering cerita, jadi dia ceritain. Jempolnya tuh kena pacul. Curug. Salman udah dah, besok lagi. Iya, ntar dulu bentar lagi nih nanggung. Jrek aja langsung. Belum selesai ngomong itu break. Udah orang tua tuh, ibu apalagi. Wah, bahaya. Kalau udah ngomong harus jadi. Maka kita minta doa sama ibu kita. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua. Pernah lagi bapaknya itu lagi manjat pohon apa, nangka apa pohon jengkol, nggak tahu, udah tuh lagi di atas. Salman udah dulu, sholat dulu gitu. Iyanya bentar lagi nih, turun langsung nyerosot. Berdarah semua sih dari atas sampai bawah. Belum selesai ngomong udah darah semua udah nyerosot. Udah lepas jatuh, dipegang nyerosot, keserut, udah kayak diserut. Orang tua kalau udah ngomong jadi. Makanya hati-hati, jangan sampai nyakitin hati orang tua. Jangan sampai nyakitin hati guru sama orang tua. Kalau udah ngomong jadi. Karena semakin kita dekat hubungannya, semakin jadi omongannya. Itu yang diteliti oleh para ilmuwan sains begitu. Ilmuwan neurologi dalam ilmu apa namanya, fisika kuantum. Yang saya baca di Google. Jadi dari YouTube. Fisika kuantum, semakin orang dekat hubungannya, semakin jadi ada hubungan yang nggak kelihatan. Apalagi orang tua sama anak, nah itu kan ada hubungannya tuh. Dia kalau ngomong jadi. Maka kadang-kadang orang tua lagi sakit, anaknya langsung, ini kenapa ya? Kalau lagi saya nggak enak, pikiran nggak taunya orang tuanya lagi sakit. Atau kebalikannya, anaknya lagi sakit, orang tuanya gelisah, ini kenapa ya? Kok ini, kok itu? Iya. Nah, itu emang ada ilmunya, bukan sembarang perasaan doang. Enggak, itu ada ilmunya, ilmu sains itu ada penelitiannya. Atau tiba-tiba kalau di film-film itu tiba-tiba fotonya jatuh, kletek. Iya. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa dengan anakku? Ada apa dengan ibuku? Ada begitu. Itu beneran emang ada. Dalam ilmu fisika kuantum. Hubungan yang tak terlihat. Termasuk juga doa. Doa guru, doa orang tua. Kan kita kan setiap hari ketemu guru. Iya, setiap hari ketemu orang tua, minta doanya. Karena hubungan kita semakin dekat, semakin kencang itu gelombang-gelombangnya. Minta keridhaannya, minta doanya. Jangan sampai guru marah sama kita. Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah aku dengan yang Engkau kehendaki. Fankafa'at bihimus safina. Terbalik langsung itu kapal, jeblok gitu. Tenggelam semuanya itu pasukan Kopaskanya. Komando pasukan Kataknya tenggelam. Nggak tahu di negara mana. Faghariqu, mereka tenggelam semua. Wajah yamshi ilal malik. Ini pemuda datang lagi ke Malik, ke raja. Sehat sentosa, aman. Gimana aman? Aman, kagak kenapa-napa saya. Faqala lahul malik, maka berkata raja itu, ma fa'al azhabuk, mana teman-teman kamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah melindungi saya dari mereka. Ini wali kalau mau disakitin udah. Man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man azali adza. Man ada, siapa orang yang man adzali waliyan, siapa yang menyakiti waliku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah deklarasikan perang padanya. Jadi orang yang ingin
menyakiti wali itu udah deklarasi perang sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sama wali. Para aulia Allah Subhanahu wa taala mereka hidup. Meskipun jasadnya dikubur mereka hidup. Jangan sembarangan ngomong. Para habaib, para aulia, para ulama mereka hidup di antara kita, di doa-doa kita. Nanti sembarangan ngomong, waduh, berabe dah. Ini punya guru itu, temenannya pengen ikut lomba futsal. Dibilangin sama gurunya, guru aneh juga, satu guru, namanya Asep namanya, orang Tasikmalaya. Beliau guru aneh, gurunya dia juga, bilang, Sep, tolong dong, bikinin kaligrafi. Kebetulan kaligrafinya bagus banget. Udah ikut lomba di mana-mana gitu kan, Lemka kalau nggak salah aja, Lemka gitu, sekolah kaligrafi, bagus kaligrafinya. Dia, orang minta tanda tangan sama dia tuh, jadi dibikinin kaligrafi jadi stempel. Bayar berapa? 100.000, 20.000, 50.000 terserah dia. Gurunya bilang, Sep tolong dong, anggaplah Asep namanya gitu, tolong dong bikinin kaligrafi. Beliau bilang, iya, abis ini ada acara soalnya, kata temenannya begitu. Apa kata gurunya? Acara apaan? Lomba. Oh ya Ustadz, ada lomba dulu, ntar abis lomba ya. Oh ya udah, iya. Lombanya apaan aja? Ada pingpong, gitu kan, tenis meja, ada bola futsal, ada maraton. Apa kata gurunya? Ya udah jangan ikut futsal ya, gitu. Dia bilang jangan ikut futsal ya, yang lain aja. Justru emang dia pengen ikut futsal, jangan ikut futsal ya. Waduh, justru Anda pengen ikut futsal, kata dia gitu. Akhirnya dia tetap ikut futsal. Ya udah, kaligrafinya belum jadi. Kan minta bikin kaligrafinya belum jadi. Pas lagi mau bikin kaligrafi udah main futsal dulu deh. Lagi main futsal, bener cedera, kakinya belok langsung, kagak bisa ditekuk. Perjalanan dari Cianjur ke Sukabumi berapa? 17 kilo kalau nggak salah. Lumayan lah jauh. Waduh, apa 27 kilo? Lupa, lumayan jauh, 27 kiloan. Wah, jauh, bukan main. Beliau kakinya nggak bisa ditekuk, naik motor 27 kilo dari Cianjur ke Sukabumi, kakinya lurus. Naik mobil kagak bisa, kagak ada mobilnya. Naik motor lurus, wah menderita sepanjang jalan dah. Sampai sono ketawa guruannya. Kenapa saya? Ini Ustadz kakiannya, kan dia bilang main apa? Main futsal. Udah dia bilang jangan main futsal. Kenapa nggak bilangin kalau nggak boleh? Emang begitu peraturannya. Karena cuma perasaan doang, perasaannya begitu. Masa dia bilangin ente bakal jatuh, itu mana? Ghaib namanya, dosa, nggak boleh. Ngasih tahu sesuatu yang gaib nggak boleh. La ya'lamul ghaiba illallah. Ana ada perasaan jangan main futsal. Udah, ikutin kata guru apa? Ikutin aja udah. Oh ya main futsal kenapa ya? Udah dah, Ana pengen main futsal, belok kakinya langsung. Nggak bisa ditekuk. Sama beliau udah lurusin kakinya coba. Dipegang, seruk. Udah, coba jalan, langsung bisa jalan dia. Ada-ada saja. Itu dia cerita guru-guruan. Termasuk guru kita semua, Kiai Haji Abdul Hamid, gurunya Abi, begitu juga, wali min auliyaillah. Suatu hari pernah ngecor, tahu ngecor kan? Ente lagi ngecor itu. Pesantrennya belum jadi, orang-orang pada ngecor, guru-guru, alumni. Pokoknya murid-murid beliau suruh ngecor. Siapa yang punya waktu ke pesantren? Ngapain? Ngecor. Ngapain ke pesantren buat ngecor doang? Guru ngomong bismillah berangkat langsung. Termasuk Pak Ismanto yang Anda ceritain tadi barusan. Pak Ismanto disuruh berangkat. Sono gidah pondok, iya bantu-bantu. Udah. Habis selesai ngecor, bantu-bantu, ngapa nguluk pasir, apa nyusun bata terserah dah. Udah selesai kan, pengen pulang. Nggak ada yang berani izin. Nggak ada yang berani izin. Aduh, nggak berani izin nih. Gimana ya? Tapi udah selesai tugasnya, mau ngapain lagi? Sampai sore, sampai malam, sampai besok ngapain, kan ada urusan di rumah, mau ngapain? Akhirnya beraniin diri, izin pulang gitu. Udah selesai, entar aja katanya gitu, entar aja udah. Aduh, ngapain lagi, kan udah kagak apa-apaan ya.
Ya udah dah. Siangan, Bi izin pulang. Ntar aja lagi udah. 2 kali. Yang ketiga, sorean, Bi izin pulang. Ya udah dah, terserah dah, sana kita pulang. Akhirnya pulang naik motor itu jalanan Kahuripan. Ente kalau pernah ke sono, jalanan tuh belum ada aspal. Dulu tuh dari jalan raya ke pesantren bisa 1 jam. Sekarang cuma 15 menit karena udah ada jalanan Kahuripan itu. Akhirnya ini orang, beliau gurunya juga, Pak Ismantonya almarhum, diizin. Ya udah sono, kata Kiai Hamid. Ya udah sono kita pulang. Pas pulang naik motor jalan sampai Kahuripan, jalanan blok, hujan gede geledek. Hujan gede deres, geledek di mana-mana, petir jedar. Itu kan jalur petir di situ kalau nggak salah dibilang. Jedar. Jalan itu motor dinaikin nggak bisa, dituntun berat. Jalan sepanjang jalan sampai sono gerbang, kalau naik motor 1 jam, ini jalan kaki sambil bawa motor. Hujan. La ilaha illallah. Bagaimana rasanya itu? Nggak lama lagi hujan, Kiai Hamid lewat naik mobil. Berhenti bentaran, ketawa. Jalan lagi. Gue kata apa? Jangan pulang, udah di sini aja udah. Sampai besok ke, sampai kapan ke, sampai malam terserah. Di sini aja udah. Jalan nuntun motor sampai Kahuripan depan. Aspal nggak ketemu, udah jalan blok nggak bisa dinaikin, nggak bisa didorong berat. Perjalanan naik motor 1 jam ke depan. Ini hujan, jalan kaki. Nggak lama naik mobil lewat. Ketawa, hehehe, kok kata apa? Jalan lagi. Itu kalau nggak dengerin gurunya ngomong. Jangan pulang. Ya udah terserah dah, pulang juga. Termasuk kakeknya juga. Kakeknya itu muridnya Kiai Hamid juga. Pernah lagi ada acara di Jawa. Pengen pulang naik bis, naik mobil. Naik bis biasa, angkutan umum. Kata gurunya Kiai Hamid, kakeknya namanya Abdul Hakim, Kiai Abdul Hakim. Abdul Hakim tuh naik bis sama itu ya, naik bis naik bis apa namanya, rombongan ibu-ibu. Apa kata kakeknya? Iya Bi, pas naik ibu-ibu semua, malu dong gitu. Ada orang kebetulan pengen pulang ke Jakarta sama, habis dari nikahan kalau nggak salah, nikahan anaknya beliau, anak Kiai Hamid yang Bu Maimunah kalau nggak salah di Purwodadi jauh sana. Abdul Hakim itu sama siapa namanya, sama masuk bis ini ya pulangnya ya. Iya Bi, kata kakeknya gitu. Ibu-ibu semua kan nggak enak pulang sepanjang jalan dari Jawa ke Jakarta, ibu-ibu itu saya laki-laki sendirian sama sopir sama kenek. Ada orang pengen pulang, kebetulan satu jalur naik mobil. Aja Abdul Hakim, bareng nggak? Ini aja nih bareng. Daripada kita naik sama ibu-ibu, akhirnya bareng. Di tengah jalan mati mobilnya. Tengah jalan mobilnya mati, mogok. Berhentiin bis, kagak ada yang berhenti, penuh semua. Berhentiin bis, mau ke Jakarta nggak ada yang berhenti, jalan terus. Berhentiin mobil, angkot segala nggak ada yang nerima. Nasallallahu ya. Kakeknya udah nungguin orang benerin mobil, nggak tahu 2 hari apa 3 hari itu di perjalanan. Harus udah sampai naik bis sama ibu-ibu. Gara-gara kagak dengerin gurunya, naik mobilnya mogok di tengah jalan. Mau balik lagi jauh, mau nerusin pulang jauh. Nah itu, kagak dengerin gurunya. Itu diantara cerita-cerita para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aneh cerita begini bukan berarti mereka durhaka, bukan. Tapi itu ya karena saking deketnya. Kalau orang udah deket sama guru begitu jadinya. Bukan durhaka nih, enggak durhaka. Justru karena deket, jadi ada hubungan yang erat. Maka di situ baru terbangun doa-doa kita. Almar'u ma'aman ahabba, orang bersama orang yang dicintai. Kalau ente udah sampai level segitu, level nurut sama guru, level udah guru senang sama ente, maka di situ terbangun hubungan. Maka di situ ente dinyatakan orang yang mencintai guru. Nanti kalau guru ente masuk surga, insya Allah masuk surga. Almar'u ma'aman ahabba.
Fan kafaat bihi mustafina faghariqu, maka mereka semua tenggelam. Wajah yamshi ilal malik. Nah, udah ya. Kafanihimullahu taala, Allah melindungi saya dari mereka. Faqala lil malik, maka pemuda tersebut bilang kepada rajanya, innaka lasta biqatili. Raja, sesungguhnya kamu enggak akan bisa membunuh saya. Hatta taf'al ma amuruka bih, sampai kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Qala mahu, apa yang kamu perintahkan itu? Wah, raja nurutin orang kagak dikenal. Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kamu mengumpulkan manusia di atas mungkin di atas bukit kali ya, atau di atas ya di tempat satu tempat itu, di panggung. Fi sa'idin wahidin, satu panggung. Wa taslibuni ala jiz'in, dan kamu menyalib saya di atas pelepah korma. Jadi di pohon korma itu disalib. Minta disalib ini orang, salib saya di atas pohon korma. Tsumma khudh sahman min kinanati. Kemudian kamu ambil busur panah saya atau anak panah yang saya punya, busur panah punya saya. Tsumma du'is sahma, kemudian kamu tempelin ke apa namanya itu? Ya, di panahnya siapin. Fi kabidil qausi, di panah. Qaus itu artinya itu busurnya. Kalau sahem itu apa namanya? Ya ininya, anak panah, ada anak panah, ada busur panah itu. Busur panah itu namanya qaus, anak panah namanya sahm. Sahmun tuh anak panahnya. Kalau qaus busur panahnya. Tsumaqul, kemudian berkata, katakanlah ini mantranya. Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut Allah Tuhan pemuda. Tsummarmi, kemudian lepaskan anak panahnya dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda. Tuhan pemudanya ini Tuhannya pemuda ini. Tsummarmi, kemudian kamu lemparkan itu, lepaskan anak panahnya. Fa innaka idza fa'alta dzalik, kalau kamu sudah melakukan yang seperti itu, qataltani, kamu bisa membunuh saya. Fajama'an nasa fi sa'idin wahid, maka si raja mengumpulkan manusia di suatu panggung. Wa salabahu ala jiz'in, itu manusia pemudanya disalib, dipegang semua, diikat. Tsumma akhadha sahman min kinanati, diambil panahnya. Tsumma wada'a sama fi kabil qaus, dipersiapkan semuanya, anak panah itu siapin. Tsumma qala, maka rajanya berkata, Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya si pemuda ini. Tsumma ramahu, kemudian dilepaskan itu panah. Fawaqa'a sahmu fi sudrih, nempel panahnya di sudr. Sudr tuh ini pelipis di antara alis nih, namanya sudrun. Pas banget nempel di tengah-tengahnya. Bukan pelipis ini ya. Ini apa? Dahi ya, di dahinya tuh, celeg. Sudrun. Fa wada'a yadahu fi sudrihi famata. Maka mungkin apa namanya? Diusap apa gimana gitu. Famata. Wah, kena juga. Mati akhirnya itu pemuda. Faqalan nas, maka berkata manusia, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Memang niatnya pemuda ini supaya manusia melihat bahwasanya ini raja bukan Tuhan, begitu maksudnya. Rajanya bukan Tuhan. Supaya manusia ngelihat, diviralin, disiapin streaming, live streaming, panggil manusia, weh semuanya ngumpul disuruh raja. Kita bakal ngelihat live streaming pembunuhan si pemuda yang beriman kepada Allah. Fa'utiyal malik, maka didatangkan raja tersebut. Faqilalah, maka dikatakan kepada raja, ara'aita ma kunta tahdhar, apakah kamu melihat sesuatu yang kamu takuti? Qad wallahi nazala bika hidruk, sungguh telah demi Allah telah datang apa yang kamu takuti. Ketakutan kamu telah datang. Apa yang ditakuti oleh raja? Kehilangan pengikutnya. Raja kalau kehilangan pengikut takut ya. Orang-orang pada beriman kepada Allah, udah nggak beriman kepada raja. Qad amanan nas, sungguh telah beriman para manusia. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sikak, maka dibuat itu apa namanya tuh, bara api yang begitu besar, kayu bakar.
Fakhuddat, dinyalakan kayu bakar tersebut, wa udrima fiha niran, ada apinya, wa qala man lam yarji' an dini. Siapa orang yang tidak kembali dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, fa aqhimuhu fiha, maka lemparin ke api ini. Au qilalah, atau dikatakan iqtahim, terbakarlah, fa fa'alu, maka mereka melakukan itu. Orang yang beriman dibakar. Hatta ja'at imra'atun wa ma'a sabiyyun laha, sampai datang seorang perempuan bersama anak kecil yang masih sobi. Sobi itu mungkin 5 bulan umurnya, masih kecil banget lah. Fataqa'asat an taqa'a fiha, dia takut kena api, megang anak kecil, takut, mundur akhirnya. Fataqa'asat, mundur, an taqa'a, daripada jatuh ke dalam api tersebut. Faqala lahal ghulam, maka berkata anak kecil yang lagi digendong, ya ummah, atau ya ummah, bisa dua, baca ya ummah atau ya ummah. Isbiri, wahai ibuku, sabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau dalam keadaan yang benar. Jangan takut mati kalau benar. Wa an sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imra'atin tabki 'inda qabrin wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka.